dimanapun saat ini saudara berada. Selamat datang dan selamat bergabung di ibadah raya live streaming GBI Tahta Daud. Mari saudaraku, persiapkan hatimu, persiapkan waktumu, nikmati Tuhan dan nikmati segala kebaikannya. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu jemaat Tuhan, mari sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala dan kita berdoa seperti doa yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Amin umat Tuhan. Saat ini umat Tuhan yang dikasihinya, kita akan memuji Dia, memuliakan Dia. Oleh karena itu, saat ini saya mau undang semua umat Tuhan dimanapun saat ini berada, yang bisa bangkit berdiri di tempatnya masing-masing. Yuk, mari kita bangkit bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan. Katakan amin. Amin. Kita mau menyenangkan Tuhan. Ayo kita bangkit. Karena kita mau apa? Kita mau tiktokan. Kita mau tiktokan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Amin. Baik, selamat memuji Tuhan dan selamat menikmati Tuhan dan segala kebaikannya. Shalom. Shalom. Sungguhlah hidupku telah dibelenggu oleh kuasa darah yang kudus.
amin. Suka-sukamu Tuhan. Shalom umat Tuhan dimanapun berada. Shalom. Shalom. Khususnya jemaat terkasih GBI Tahta Daud. Itulah pujian kita kepada Tuhan. Suka-suka Tuhan. Amin. Karena hidup kita telah ditebus oleh kuasa darahnya. Amin. Suka-suka Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi kita yang Amin. mengasihi Dia. Amin. Rancangannya adalah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Amin. Yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Amin. 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 Jemaat Tuhan, saat ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Bahkan kami telah menaikkan puji-pujian bagi-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya puji-pujian kami Tuhan menyenangkan hati-Mu dan menjadi dupa yang harum bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, kami mau persiapkan hati kami Bapa, sucikan kuduskan setiap kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, sehingga firman-Mu yang akan ditaburkan Tuhan itu dapat bertumbuh di hati kami, dapat berbuah di dalam kehidupan kami. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau berkati Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Mari Engkau urapi dia dengan kuat kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Amin. Sehingga firman yang ditaburkannya pada hari ini menjadi pelita bagi kami, menjadi penerang bagi langkah kami. Amin. Dan itu dapat mengubahkan hidup kami, bahkan memerdekakan kami. Amin. Di dalam nama Amin. Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Baik, sekali lagi saya ucapkan shalom kepada semua umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Shalom. Khususnya jemaat Tuhan GBI Tahta Daud. Baik, jemaat Tuhan, kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang undangannya telah kita sebar melalui media sosial, yaitu suka-suka. Suka-suka, seperti lagu tadi katakan, suka-sukamu Tuhan. Mengapa suka-sukamu Tuhan? Ya karena hidup kita telah ditebus oleh darah Kristus yang kudus. Katakan amin. Amin. Dan kenapa suka-sukanya Tuhan? Ingat, suka-sukanya Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Amin. Katakan amin. Amin. Alasannya sederhana, karena Tuhan merancangkan kepada kita itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yang penuh masa depan, yang penuh harapan. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu saudaraku, suka-sukanya Tuhan selalu yang terbaik bagi kita. Nah, saya akan membacakan data saudara-saudaraku. Menurut laporan Indonesia Police Watch IPW sepanjang tahun 2017, jadi 3 tahun yang lalu saudaraku, ada 178 bayi baru lahir yang dibuang di jalanan. Angka tersebut naik 90 kasus dibanding tahun sebelumnya. Dari total kasus yang ada, sebanyak 79 bayi ditemukan tewas, 10 berbentuk janin, serta 89 lainnya berhasil diselamatkan. Itu tahun 2017. 2018 meningkat. 2019 meningkat jumlah anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya. Dan pada hari Selasa, yaitu di tanggal 11 Februari 2020, Polda Metro Jaya DKI Jakarta itu saudaraku membongkar praktik aborsi ilegal
yang dilakukan oleh 4 dokter dan 50 bidang. Nah, klinik aborsi ilegal tersebut itu terletak di Jalan Paseban, Senen, Jakarta Pusat. Dengan memanipulasi prakteknya dengan berkedok sebagai kantor advokat. Dan juga tercatat, bayangkan saudara, tercatat 1.632 pasien telah mendatangi klinik aborsi ilegal tersebut. Dengan rincian 903 pasien telah menggugurkan janinnya dan dibuang ke septic tank atau tangki kotoran manusia. Ini artinya apa, saudaraku? Ini artinya bahwa ternyata masih ada perempuan yang tega. Masih ada perempuan yang tega membunuh janinnya sendiri, membunuh anaknya sendiri. Tetapi saya mau beritahukan, ketika suka-sukanya Tuhan, kalau Tuhan kita tidak seperti itu. Tuhan kita tidak seperti itu. Seperti firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 49 ayat 15. Yesaya 49 ayat 15 berkata demikian, saudaraku. Saya akan bacakan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Katakan amin. Amin. Jelas sekali katakannya, bahwa dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Ternyata dapat. Ada 903 bayi digugurkan di Jalan Paseban, Jakarta Pusat. Mereka melupakan bayi mereka. Mereka melupakan anak dari kandungannya. Tetapi Tuhan berkata, walaupun Tuhan suka-sukanya Tuhan katakan demikian. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Itulah saudaraku Tuhan kita. Itulah saudaraku suka-sukanya Tuhan. Mengapa saya katakan suka-sukanya Tuhan? Tuhan ketika suka-suka, Dia itu tidak sewenang-wenang. Dia itu selalu adil. Katakan amin. Amin. Dia adalah adil. Tuhan bukan memiliki namanya adil, tetapi Tuhan adalah adil itu sendiri. Sama seperti Allah adalah kasih, begitu juga Allah adalah adil. Allah adalah adil, bukan sekedar memiliki keadilan, tetapi keadilan itu sendiri adalah pribadinya. Katakan amin. Amin. Itu tertulis di dalam Mazmur 11 ayat 17. Kita akan baca. Ya. Mazmur 11 ayat 7 dikatakan demikian. Mazmur 11 ayat 7. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Katakan amin. Amin. Jadi Allah adalah adil. Makanya walaupun suka-sukanya Tuhan, Dia tidak pernah semena-mena. Dia tidak pernah semena-mena. Dia tidak pernah semena-mena. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Apalagi saudaraku, suka-suka Tuhan, suka-suka Tuhan. Berikutnya itu adalah bahwa Tuhan itu tadi Dia adil, jadi Dia tidak pernah semena-mena. Yang kedua, suka-sukanya Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Katakan amin. Amin. Kita baca saudaraku di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3. Sudah ketemu? Yuk kita baca sama-sama. Dikatakan demikian. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu
terhadap yang jahat. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu saya katakan tadi, suka-sukanya Tuhan. Mengapa suka-sukanya Tuhan itu selalu adil? Karena Tuhan bukan sekedar memiliki keadilan, tetapi Tuhan adalah keadilan itu sendiri. Katakan amin. Amin. Begitu juga, mengapa suka-sukanya Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya? Karena kembali lagi, suka-sukanya Tuhan, karena Tuhan kita itu setia. Katakan amin. Amin. Dia akan menguatkan hati kita. Ia akan memelihara kita terhadap yang jahat. Karena apa? Karena Ia adalah setia. Bukan sekedar memiliki namanya setia, tetapi pribadinya, karakternya adalah setia. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Nah, Tuhan bukan hanya setia di dalam hal saya katakan tadi, menguatkan hati kita dan memelihara kita. Tuhan juga setia di dalam hal berikutnya, yaitu di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Oke, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Artinya adalah saudaraku, bahwa karena Allah setia, Dia tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah ingkar janji. Ia akan menepati setiap janji-janjinya. Karena Allah adalah setia. Karena Ia adalah Iya dan amin. Ia akan menepati setiap janji-janjinya bagi kita. Sehingga walaupun suka-sukanya Tuhan, ketika kita bersama dengan Tuhan, percayalah, Tuhan itu adil. Dia tidak sewenang-wenang terhadap kita. Yang kedua, Tuhan itu setia. Dia akan memelihara kita. Dia akan menggenapi setiap janji-janjinya atas hidup kita. Katakan amin. Amin. Bahkan hebatnya lagi saudaraku, Allah itu setia. Lebih dari itu saudaraku, kita buka di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Sudah ketemu? Amin. Oke. Yuk, kita baca sama-sama ya. Sorry. 2 Sorry saudaraku ya. Ya, 2 Timotius 2 ayat 13, betul. Sudah benar tadi. 2 Timotius 2 ayat 13. Yes. Yuk, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Katakan amin. Amin. Lihat, bahkan sekalipun kita tidak setia, sekalipun kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Dia tetap setia. Dia tetap setia kepada kita. Mengapa? Karena Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Karena apa? Dirinya adalah setia. Allah adalah kasih. Betul. Allah adalah adil juga saudara-saudaraku. Dan Allah adalah setia. Katakan amin. Amin. Dan hebatnya saudaraku, ketika Dia setia, Tuhan itu akan menguatkan hati kita, memelihara kita terhadap yang jahat. Apalagi karena Tuhan setia, Ia akan menggenapi setiap janji-janjinya yang diucapkan, yang disampaikannya melalui kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab. Dan yang ketiga, karena Ia setia, sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Karena Allah adalah Allah setia. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu, enak sekali saudaraku mengatakan suka-sukamu Tuhan. Enak sekali. Enak sekali. Kenapa? Karena kita tahu Dia adil. Dia tidak pernah sewenang-wenang. Dia tidak pernah semena-mena. Dia selalu mengambil keputusan begitu sangat-sangat adil.
Berikutnya ia adalah setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Apalagi saudaraku, apalagi ketika kita serahkan hidup kita sehingga kita bisa berkata, suka-sukamu Tuhan. Berikutnya itu adalah saudaraku, bahwa Tuhan ternyata juga selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius 7 ayat 11. Ini karena kesetiaannya. Sudah ketemu? Yuk, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin. Amin. Bayangkan, Bapa yang jahat aja Alkitab katakan tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya. Apalagi Bapa kita di sorga. Katakan amin. Amin. Apalagi Bapa kita di sorga, Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan ketika kita katakan suka-sukamu Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Ini yang harus kita lakukan saudaraku. Ini yang harus kita lakukan. Wujud bahwa kita berserah penuh kepada Tuhan. Kita baca bersama-sama Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Katakan amin. Amin. Jadi yang harus kita lakukan saudaraku sederhana sekali. Berdasarkan Mazmur 37 ayat 3 sampai 5 ini, yaitu artinya adalah percaya saja. Percaya saja kepada Tuhan. Percaya. Nah, percaya kepada Tuhan itu apa? Ya seperti Amsal 3 ayat 5 sampai 6 katakan. Saya akan membacakannya untuk kalian ya. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Dikatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Katakan amin. Amin. Jadi yang poin pertama, percayalah kepada Tuhan. Itu artinya bahwa kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita, kepada pengetahuan kita, kepada analisa kita. Kita benar-benar bersandar, benar-benar percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Apalagi dari Mazmur 37 ayat 3 sampai 5 tadi. Selain tadi percaya kepada Tuhan, berikutnya apa dikatakan? Lakukan yang baik. Lakukan yang baik. Nah, lakukan yang baik. Jemaat Tuhan, melakukan hal yang baik itu adalah hal yang lumrah. Sudah kodrat kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus untuk melakukan hal yang baik. Mengapa saudaraku? Karena Alkitab katakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 17 dikatakan demikian. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita harus berbuat baik. Nah, berbuat baik, kita melakukan yang baik, saudaraku, itu bukan karena kita mampu melakukannya, tetapi Tuhan sudah memberikan kelengkapan itu kepada kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Katakan amin. Amin. Kita melakukannya karena kita sudah diberikan perlengkapan untuk berbuat baik. Sehingga ketika kita berbuat baik, jangan pernah merasa berjasa. Katakan amin. Amin.
ketika kita berbuat baik, jangan pernah merasa berjasa. Karena apa? Kita bisa berbuat baik itu karena Tuhan yang memperlengkapi kita untuk berbuat baik. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi, lakukan yang baik. Nah, tujuan kita melakukan yang baik itu apa? Seperti firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 2 ayat 12 dikatakan, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Katakan amin. Amin. Haleluya. Jadi kita berbuat baik. Gereja kita laksanakan program #GoPeduliDampak COVID-19. Kita lakukan itu. Ingat, kita tidak boleh merasa berjasa. Kita melakukan itu karena apa? Karena Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk melakukan itu. Jadi kita tidak boleh merasa berjasa. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Apalagi dari Mazmur 37 ayat 3 sampai 5. Berikutnya dikatakan apa? Diamlah di negeri. Nah, diamlah di negeri di sini yang dimaksud berdiam diri dalam teks ini adalah berdiam di dalam naungan Tuhan, baik susah maupun suka, dan kita tetap setia di dalam naungan Tuhan. Dan kita tetap berusaha melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan melakukan semua perintahnya dan hanya bergantung di dalam Dia. Katakan amin. Amin. Itu arti berdiam diri. Diamlah di negeri, dikatakan demikian ya. Di ayat itu tadi ya, diamlah di negeri. Kembali lagi, yang dimaksud diamlah di negeri itu adalah berdiam diri dalam teks ini adalah berdiam di dalam naungan Tuhan, baik susah maupun suka, dan kita tetap setia di dalam naungan Tuhan, dan kita tetap berusaha melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dan melakukan semua perintahnya dan hanya bergantung di dalam Dia. Katakan amin. Amin. Haleluya. Dan berikutnya dari Mazmur 37 ayat 3 sampai 5, apa yang harus kita lakukan? Berikutnya dikatakan adalah berlakulah setia. Berlakulah setia. Apa itu setia? Setia itu, saudaraku, artinya itu adalah berpegang teguh pada janji, pada pendirian dan sebagainya. Patuh, taat, tetap, dan teguh hati. Itulah orang-orang yang setia, yaitu berpegang teguh pada janji, pendirian dan sebagainya. Patuh, taat atau tetap dan teguh hatinya. Itulah orang-orang yang setia. Dan kita pun harus tetap setia. Setia kepada Tuhan kita. Katakan amin. Setia kepada pasangan kita. Setia kepada apa lagi? Kepada atasan kita. Karena Alkitab katakan di dalam Lukas 16 ayat 10, siapa yang setia dalam perkara-perkara kecil akan setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Kita harus setia. Jangan menjadi kutu loncat. Kita tidak boleh menjadi kutu loncat. Kita mau menjadi orang yang setia. Baik setia kepada Tuhan, setia kepada pasangan kita, setia kepada atasan kita. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Berikutnya apa? Dari Mazmur 37 ayat 3 sampai 5 tadi adalah bergembiralah karena Tuhan. Ini sudah saya jelaskan kemarin. Kita harus bergembira karena Tuhan. Karena apa? Kita bergembira. Ingat, karena Dia adalah Allah yang adil. Karena Dia adalah Allah yang setia, yang tak pernah melupakan kita. Boleh perempuan-perempuan melupakan janinnya, boleh perempuan-perempuan melupakan anak kandungnya sendiri. Tetapi Tuhan katakan, sekali-kali aku tidak akan melupakan engkau. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Itulah kita bergembira karena Tuhan. Bergembira. Apa? Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia, saudaraku. Ingat, kemarin saya katakan kalau kita bergembira itu akan melepaskan apa? Hormon-hormon kebahagiaan. Saudara bisa mendengarkan khotbah
kita khotbah saya sebelumnya, saya jelaskan agak lebih terperinci. Kenapa bergembira? Karena Tuhan. Berikutnya apa? Berikutnya yaitu serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, saya sudah jelaskan kemarin bahwa menyerahkan jalan hidup, rancangan hidup, cara hidup, itu yang kita serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan apa? Akan memelihara kita. Memelihara apa kemarin saya katakan? Mengerjakan, melaksanakan, menyelesaikan apa yang Tuhan janjikan atas hidup kita. Katakan amin. Amin. Oleh karena itu saudaraku, bersukacitalah. Bersukacitalah. Biar suka-sukanya Tuhan. Amin. Karena apa? Memang hidup kita sudah ditebus oleh darahnya yang kudus. Hidup saya, hidup saudara bukan milik saudara lagi, tetapi milik Yesus Kristus. Suka-suka Tuhan, percayalah saudaraku, itu sungguh-sungguh nikmat. Kenapa? Karena ketika kita serahkan hidup kita, ingat Allah kita, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil. Dia tidak pernah semena-mena, dia tidak akan sewenang-wenang mengambil keputusan atas hidup kita. Yang kedua, karena Ia setia, Ia akan memelihara, Ia akan melindungi kita daripada yang jahat. Karena Ia setia, Ia akan menggenapi setiap janji-janjinya yang pernah diucapkannya dan tertulis di dalam Alkitab. Karena Ia setia, sekalipun kita tidak setia, Ia tetap setia. Sekalipun saudara-saudara yang saat ini menonton acara ini tidak setia, Tuhan Yesus Kristus tetap setia. Ia tetap mengasihimu. Bahkan ketika engkau masih berdosa, Tuhan sudah mengasihimu. Sudah sepantasnya kita mengasihinya. Sudah sepantasnya kita serahkan hidup kita kepadanya. Dan kita bisa katakan, suka-sukamu Tuhan. Katakan amin. Amin. Seperti lagu tadi, suka-sukamu Tuhan. Saya kurang tahu tadi geraknya. Mungkin gini tadi ya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Ada satu lagi. Tadi mana? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Harus bisa kita katakan dan keluar dari hati kita yang paling dalam. Katakan amin. Amin. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati jemaat Tuhan. Sekali lagi kita baca di dalam Mazmur 37 tadi. 37 tadi, mari kita baca bersama-sama ayat 3 sampai yang kelima. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Amin, amin, amin firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati semua umat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada. Amin. Shalom. Shalom. Baik jemaat Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam doa firman dan juga doa syafaat, mari kita berdoa sejenak. Suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan,
suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi katakan, Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagimu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam sepanjang ibadah kami hingga pada pertengahan ibadah kami. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan. Benarlah firman Tuhan hari ini Bapa mengingatkan kami kembali bahwa Engkau Allah yang setia. Engkau adalah kesetiaan itu sendiri. Engkau adalah Allah yang adil. Engkau Allah yang sanggup memberikan yang terbaik bagi kami. amin. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Engkau mengingatkan kembali bagi kami Tuhan bahwa kami harus berbuat baik. Kami harus berbuat yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, oleh karena kemurahan Tuhan, kami kembali diingatkan pada siang hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu boleh mendarat dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya di setiap tindakan kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus berkati terus Bapa bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, kemurahan-Mu turun atas Indonesia. Kami percaya Bapa, wabah COVID-19 Tuhan yang ada di Indonesia, Tuhan mempunyai rencana. Biarlah Engkau yang beracara, Engkau yang menggenapi firman-Mu. Apa saja yang Engkau rencanakan, semuanya berhasil. Amin. Semuanya mendatangkan kebaikan di dalam nama Dalam Tuhan nama. Yesus. Terlebih khusus Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah kami Tuhan, presiden kami Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan terus Tuhan Yesus perkembangan yang luar biasa, sehingga ketika dia memimpin Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Biarlah Tuhan pemimpin kami Tuhan menjadi pemimpin yang takut akan Engkau, yang melakukan kehendak-Mu Tuhan bagi bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan, seluruh yang memimpin bersama dengan Pak Presiden kami, Tuhan yang memberkati mereka. Secara khusus kami berdoa bagi tim medis Tuhan, Engkau memberkati mereka Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, setiap pengetahuan mereka Tuhan, sehingga mereka boleh Tuhan mengerjakan yang terbaik bagi umat-umat Tuhan yang sakit. Mereka boleh memberikan solusi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan bagi gereja-gereja-Mu Tuhan yang hari-hari ini beribadah Tuhan melalui live Bapa, yang mengadakan live streaming. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memperlengkapi hikmat-hikmat dan pengetahuan yang baru, sehingga firman yang disampaikan lewat ibadah live streaming itu membangun, itu membuat bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus gereja-Mu GBI Tata Daud Tuhan, kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang mengambil bagian di dalam gereja kami, Tuhan yang memimpin kami Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan jemaat Tuhan satu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, berkati mereka, berikan mereka kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan berkati terus Tuhan Yesus gembala sidang kami, Pastor Tommy Ringo. Tuhan yang mengerti apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi harapan dan cita-cita gembala sidang kami. Kami serahkan penuh ke dalam tangan Tuhan. Bahkan umur panjang menjadi bagian dan milik Bapak Gembala kami.
segala sesuatu yang baru, segala sesuatu yang belum kami lihat, yang belum kami tahu, yang tak terpikirkan oleh kami, semuanya Tuhan sediakan. Amin. Bahkan berkati terus Tuhan Yesus keturunannya, bahkan keluarganya dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jemaat-Mu Tuhan, hari-hari ini yang kesulitan Tuhan, yang membutuhkan tumpang tangan Tuhan, berkati Tuhan, berkat-berkat-Mu tercurah. Amin, Lewat amin. apa saja yang mereka kerjakan, lewat setiap yang mereka doakan, semuanya mendatangkan kesehatan bagi mereka, Amin. kebaikan yang prima bagi mereka. Amin. Tuhan Amin. Yesus. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus, bagi setiap yang menyaksikan live streaming, Tuhanlah yang memberkati mereka, Amin. sehingga satu pun tidak ada yang terlewatkan. Semua diberkati Amin. menurut keadilan Engkau sendiri Bapa. Amin. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus curahkan berkat-Mu melalui Pastor Tomiringo, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan dimanapun saat ini saudara berada, angkatlah kedua tanganmu dengan iman dan terimalah berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah tubuhmu dengan kesehatan yang prima. Amin. Diberkatilah hari-harimu dengan nikmat dan umur yang panjang. Amin. Diberkatilah keuanganmu dengan berlimpah-limpah. Diberkatilah keluargamu dengan keamanan dan kebahagiaan. Amin. Diberkatilah bisnis, usaha, pekerjaan, dan studimu dengan keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati bersama-sama berkata, Amin. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Kristus berkati. Baik jemaat Tuhan, dimanapun saat ini saudara berada, khususnya jemaat Tuhan GB Tahta Daud, saya ucapkan banyak terima kasih untuk kesetiaan saudara, untuk menyaksikan, untuk terlibat di dalamnya. Bahkan kita beribadah bersama, masuk dalam hadirat Tuhan bersama, menikmati Tuhan dan segala kebaikannya. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus Kristus berkati. Baik saudaraku, sedikit informasi bahwa kita bersyukur gereja kita, yaitu hashtag Go Peduli Dampak COVID-19, puji Tuhan, kita dapat mengerjakannya, kita dapat melakukannya, membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkannya. Dan kita bersyukur bukan hanya orang-orang GBI Tahta Daud yang menyumbangkan dananya. Dari berbagai pihak menyumbangkan bantuannya. Oleh karena itu, kepada seluruh jemaat Tuhan yang telah menyalurkan bantuannya melalui GBI Tahta Daud, atas nama Gembala Sidang GBI Tahta Daud, saya ucapkan banyak terima kasih. Berikutnya juga, kami masih mengundang jemaat Tuhan untuk menyalurkan bantuannya dan untuk kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan akibat dampak COVID-19 ini. Kami masih membutuhkan uluran kasih, uluran kebaikan saudara dengan mengirimkannya ke rekening gereja atas nama GBI Tahta Daud Pembangunan di nomor rekening 0704. Saya ulangi lagi ya, 0704 331 441. Sekali lagi, 0704 331 441. Atas bantuannya, atas kebaikannya, saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom. Shalom. Baik, berikutnya saya persilahkan untuk Yohana menyampaikan pengumuman berikutnya. Monggo. Shalom. Shalom semuanya.
Kami mau menyapa umat-umat Tuhan yang setia menyaksikan ibadah live streaming kami di GBI Tata Daud. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan kesetiaan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Tuhan Yesus yang membalaskannya. Amin. Kami mau menyapa umat-umat Tuhan yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Saya mau sapa yang ada di dalam negeri. Nanti partner saya, Sari Silatan, akan menyapa umat-umat Tuhan yang menyaksikannya di luar negeri. Amin. Shalom Papua, Shalom. Maluku, Shalom. Sulawesi, Shalom. Pulau Nias, Shalom. Batam, Shalom. Medan, Shalom. Lampung, Palembang, Shalom. Kalimantan, Shalom. Surabaya, Shalom. Bangka Belitung, Shalom. Jambi, Shalom. NTT, Shalom. Selayar, Shalom. Si Borong-Borong, ada Riau, Shalom. DKI Jakarta, Bogor, Bekasi, Tangerang, Bandung, dan Depok. Shalom. Shalom. Sekarang di luar negeri ya. Shalom buat Malaysia. Shalom. Shalom Jepang. Shalom. Salam Georgia, Amerika Serikat. Shalom. Shalom Denmark. Shalom. Dan shalom Belanda. Shalom Belanda. Terima kasih atas partisipasi dan kesetiaan umat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekiranya melalui ibadah live streaming GBI Tata Daud, banyak lagi orang-orang yang diberkati. Amin. Amin. Dan hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Amin. Nah, pengumuman untuk kita semua. Pengumuman untuk minggu depan tanggal 17 Mei 2020 tepat jam 10 pagi. Jangan lupa kita tetap ada ibadah live streaming di akun yang sama. Dan akan dilayani oleh hambanya Pastor Tommy Rimo sendiri, di mana beliau adalah gembala sidang di gereja Tuhan yang Tuhan percayakan, yaitu GBI Tahta Daud. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara bisa mengakses ibadah live streaming kami pada akun-akun FB yaitu Tahta Daud Channel dan Tommy Ringo. Untuk Instagramnya adalah @gbtahta-daud. Nah, untuk umat-umat Tuhan yang belum bisa atau belum sempat menyaksikan ibadah kami secara live streaming, kami akan menguploadnya setelah selesai ibadah pada akun YouTube yaitu TD Channel atau TG Channel. Nah, kenapa kita mengupload ulang? Karena belum bisa untuk ibadah live streaming di YouTube karena subscribernya belum mencapai 1000 subscriber. Belum bisa menggunakan gadget. Nah, kami butuh bantuan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya untuk tekan tombol subscribe pada akun TD Channel supaya menambah subscriber, sehingga ketika viewersnya sudah mencapai 1000, maka GBI Tahta Daud akan melakukan ibadah secara live streaming di akun YouTube tersebut. Terima kasih buat yang sudah subscribe, dan untuk yang belum silakan subscribe. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, pengumuman yang kedua, pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 jam 8 malam, GBI Tahta Daud akan mengadakan acara talk show bersama Bapak Eko Wibowo pada akun Instagram @gbtahta-daud dan Eko The Way. Nah, buat umat Tuhan yang mau bergabung atau berpartisipasi dalam acara ini, kami undang untuk kehadirannya bersama-sama dengan kami mendengarkan kedua narasumber ini menyampaikan informasi yang akan menambah pengetahuan kita. Di sana boleh nanya ya. Jadi kalau ikut dalam Instagram live streaming, Anda semua boleh bertanya sesuai dengan pokok tema yang kita share. Nah, jadi itu sangat menarik guys. Jadi kalau mau ikut, silakan bergabung di channel kita. Nah, untuk informasi lebih lanjut mengenai GBI Tahta Daud, teman-teman boleh hubungi kontak person kami di 0823 7181 4375. Sekian ibadah kita hari ini, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.